Seorang wanita pulang lebih awal dari perjalanan dinas. Begitu masuk rumah, ia melihat jas suaminya dan pakaian dalam wanita lain berantakan di lantai. Dengan hati was-was, ia mendorong pintu kamar. Ternyata ia mendapati suaminya sedang berbuat mesum dengan wanita penuh intrik. Namun ia tidak langsung marah atau membuat keributan. Ia justru diam-diam berbalik meninggalkan tempat itu. Dengan hati hancur, ia memutuskan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Namun di detik terakhir hidupnya, mungkin karena obsesi yang terlalu kuat, hatinya dipenuhi rasa tidak rela. Ia pun memberanikan diri untuk memilih hidup sekali lagi. Melihat wajahnya di cermin yang telah hancur oleh pernikahan, ia berbalik lalu mengenakan gaun indah nan mewah. Kemudian pergi ke pesta tempat suami dan selingkuhannya berada. Melihat mereka mesra bercanda, ia tetap tenang lalu berjalan menghampiri menyapa mereka. Suaminya saat itu mengira istrinya datang untuk minta rujuk. Ia pun langsung berkata sudah memutuskan untuk bercerai. Tak disangka wanita itu justru mengatakan ia hanya datang untuk bersenang-senang dan meminta suaminya jangan bilang pada orang lain bahwa ia adalah istrinya. Melihat sikap istrinya yang berbeda dari biasanya, suami terkejut tidak percaya. Ia merasa wanita di depannya seperti sudah berubah jadi orang lain. Padahal ia sama sekali tidak tahu bahwa istrinya sudah pernah mati sekali. Malamnya ketika wanita itu kembali ke rumah, pembantu menghampirinya dan berkata, "Tuan sudah pulang meminta ia segera turun." Namun wanita itu kini sudah tidak lagi menuruti suaminya. Ia menyuruh pembantu membiarkan suaminya menunggu di bawah. Pembantu sampai terkejut, karena biasanya nyonya tidak pernah berani berkata begitu pada tuannya. Beberapa saat kemudian, wanita itu turun dengan memakai piyama. Namun suaminya langsung menyalahkannya karena tidak menjaga penampilan. Wanita itu dengan tenang menjawab, "Di rumah ia bebas memakai apa saja yang ia mau." Suaminya tidak ingin berdebat. Ia langsung mengeluarkan surat perceraian, meminta wanita itu menandatangani, dan mengatakan rumah itu akan ia tinggalkan untuknya. Selain itu, ia akan membayar 3 juta sebagai tunjangan perceraian. Wanita itu tanpa banyak bicara langsung menandatangani. Suaminya semakin bingung. Ia merasa istrinya benar-benar sudah berubah jadi orang lain. Saat itu selingkuhannya menelepon, mengatakan di pesta ada orang yang menodongkan minuman padanya, meminta suaminya segera datang menolong. Suami brengsek yang mudah bosan itu langsung bergegas pergi dengan wajah cemas. Namun semua itu dilihat jelas oleh wanita itu. Ia pun diam-diam mengikuti suaminya menuju klub malam. Ia bersumpah malam ini harus menemukan seorang pria yang bisa membuatnya berdebar. Sayangnya ia tidak punya tiket masuk sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Ia pun mencoba merayu manja kepada seorang pria berlimpah harta yang mengendarai mobil mewah. Namun tak disangka pria itu yang merupakan seorang CEO, sama sekali tidak tertarik dengan wanita. Ia langsung menutup kaca mobil dan pergi meninggalkannya. Saat itu juga, uang 3 juta dari suaminya masuk ke rekening. Ia pun menunjukkan pesan transfer itu, mengaku atas nama suaminya dan berhasil masuk ke klub malam. Setelah masuk, ia kembali bertemu dengan CEO tadi. Dari obrolan orang-orang ia mendengar, CEO itu ternyata anak orang terkaya. Namun ia tidak pernah bergantung pada keluarganya sedikit pun. Dengan tangan besi dan strategi tajam, ia membangun sendiri kerajaan bisnisnya. Hanya saja CEO itu terkenal sangat curiga, dan sama sekali tidak dekat dengan wanita. Wanita itu langsung punya ide. Ia memutuskan malam ini harus menaklukkannya. Lalu ia pun melangkah maju dengan penuh antusias menyapa pria itu.